Warta Gereja, Minggu 12 April 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Romawi 1, Celengan Aksi Puasa, mengingatkan kepada semua jemaat bahwa penyerahan celengan aksi puasa sudah dapat dilakukan di kantor GKJ Klaten mulai hari ini, Minggu 12 April 2020, pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Romawi 2, Atestasi. Majelis telah menerima surat pindah dari GKMI Pecangaan untuk Saudara Elizabeth Angela Mariono, sekarang bertempat tinggal di wilayah Blok 4. Romawi 3, Jadwal piket kantor GKJ Klaten. Kantor GKJ Klaten buka di hari Senin, Rabu, Jumat, pukul 9 sampai dengan 12, dan Minggu, pukul 8 sampai dengan 10. Mohon perhatiannya. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, Majelis GKJ Klaten mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali, saudara-saudara sekalian. Sudah untuk yang ketiga kalinya kita bersama mengadakan ibadah di rumah. Dan hari ini, Minggu 12 April 2020, merupakan Minggu Sukacita, yaitu Minggu Paskah, kebangkitan Kristus dari kubur. Mari dengan segala penghayatan, bersama dengan anak-anakku sekalian, pemuda remaja, dan seluruh jemaat, kita mulai ibadah ini. Masing-masing mengambil waktu saat teduh. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, kami puji dengan riang. Hati kami punahkan, kabut dosa dan derita, kebimbangan hanya sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyerah. Saudara sekalian, mari menyatukan hati di dalam doa pembuka. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah yang Maha Agung, yang kami sembah dan sebut dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali mengadakan peribadahan bersama seluruh umat-Mu, anak-anak kami, remaja pemuda, keluarga demi keluarga di rumah masing-masing. Karuniakan berkah,
Dalam suasana ibadah saat ini, kami merayakan hari kebangkitan Kristus. Kiranya membawa suasana semangat kebangkitan di hati kami seluruh umat-Mu. Berkati kami yang menunaikan tugas pelayanan ini, diurapi dengan Roh Kudus, mampu menghadirkan kuasa Tuhan di tengah kehidupan keluarga-keluarga sekalian. Jauhkan dari halangan, berkati jalannya ibadah, sampai pada akhir nanti membawa suasana berkah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus doa pembuka kami panjatkan. Amin. Seterusnya, kita menerima hukum kasih dari Tuhan. Mari kita perhatikan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22, ayat yang ke-37 hingga ayat 40. Hukum kasih dari Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyesali dosa kita melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan kedua, Yesus tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia, lepaskan namamu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Dengan rasa syukur, kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari 1 Korintus 6 ayat 14 yang demikian bunyinya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari Kolose 3 ayat 1-2 yang demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Tiba waktunya kita kembali menaikkan permohonan doa syafaat kepada Tuhan. Ada banyak yang perlu kita bawa di dalam doa. Baik itu suasana sulit menghadapi wabah virus corona, maupun ekses yang berdampak ke sendi-sendi kehidupan. Kita doakan supaya beroleh ketahanan, bahkan pemulihan. Demikian pula kehidupan pemeliharaan iman, gereja-gereja yang berupaya dengan segala keterbatasannya mengupayakan penyelenggaraan ibadah dengan berbagai variasinya, tetap memberikan pemeliharaan. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kembali kami satukan hati bersama umat-Mu ya Tuhan.
untuk menaikkan permohonan doa syafaat kami. Engkau Allah yang maha murah, Engkau Allah yang maha agung, Engkau Allah yang maha mendengar setiap seruan kami. Untuk itu kepadamu semua doa permohonan kami haturkan. Terima dan dengarkan, serta kabulkan permohonan yang berkenan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami dalam menata suasana yang masih dalam kemelut wabah virus corona. Dari pusat pemerintahan di ibu kota sampai kepada jajaran pemerintahan di daerah. Mengatasi apa yang menjadi kemelut bersama ini. Hal-hal yang kami temui tidak semuanya mudah. Oleh karena itu kami berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Baik itu penanganan mereka yang sudah terjangkit, maupun langkah antisipasi, dan juga menata kehidupan yang harus menerima dampak secara tidak langsung. Kami doakan para pemimpin kami diberikan kearifan dalam menyelesaikan semuanya ini dalam tuntunan dan terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat luas, dimudahkan untuk bekerja sama, hal-hal yang bersifat menjaga, hal-hal yang bersifat mematuhi peraturan, terkhusus menjelang suasana libur lebaran, para pemudik yang berada di perantauan. Bahkan sebagian di antaranya telah menunaikan perjalanan mudik saat kota-kota di mana mereka merantau harus mengalami pembatasan sosial skala besar. Banyak sanak saudara perantau pulang ke daerahnya. Kami doakan supaya hal ini tidak berekses negatif, yaitu merebak dan meluasnya persebaran penularan virus. Dalam pertolongan Tuhan, segala yang kami khawatirkan kami serahkan. Kami juga berdoa untuk pemulihan sanak saudara kami yang terjangkiti segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Mungkin ada di antara sanak keluarganya karena menderita corona harus sampai mengakhiri kehidupan. Kami doakan mendapat penghiburan. Tak lupa kami juga berdoa dampak yang lebih luas, yaitu persoalan ekonomi. Banyak sanak saudara kami, pekerja harian, buruh lepas, yang sekian minggu ini tidak dapat bekerja dengan normal, berdampak kepada penghasilan dan kesejahteraan. Kami berseru, terketuklah pintu hati setiap pribadi, terketuklah pintu hati setiap umat Tuhan untuk memikul dan menanggung derita bersama di antara kami, berbagi sejauh yang bisa kami lakukan. Demikian pula kami berdoa, ya Tuhan, untuk sanak saudara kami yang berprofesi dokter, juru rawat, para medis, di tempat garda terdepan. Tuhan beri ketenangan hati dengan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi diri, diberkati oleh Tuhan. Jauh dari yang dikhawatirkan, jauh dari ketertularan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohonkan pertolongan. Tak lupa kami juga berdoa yang merasakan dampak bukan hanya persoalan masyarakat secara umum, namun juga para pengusaha, di mana usaha mereka turut mengalami goncangan. Berdampak kepada ekonomi yang lebih luas, ekonomi makro di tanah air kami ini. Kami berdoa supaya semua segera pulih normal kembali. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerukan permohonan, khususnya umat-Mu gereja Tuhan di seluruh penjuru tanah air ini, melalui peristiwa wabah virus corona, dapat merendahkan diri dalam pertobatan. Gereja semakin hidup dalam kekudusan. Hamba-hamba Tuhan melakukan tugas sebagai gembala yang disertai hati Kristus, murni dalam menjalani pelayanan. Demikian pula umat-Mu
semakin menghargai waktu pemberian Tuhan. Selagi masih diberi kenikmatan hidup, hidupnya dipergunakan untuk mengasihi sesama, keluarga, dan takut kepada Tuhan. Demikian seru doa kami, seminggu ke depan ada damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan seluruh umat-Mu sekalian. Sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam pertolongan Roh Kudus, setiap bacaan yang kami dengar menjadi berkah bagi jiwa kami. Bersabdalah Tuhan kepada umat-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, para remaja, pemuda, dan saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita bersama dalam konsentrasi, memperhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kita dengar dan renungkan bersama-sama. Pada kesempatan Minggu Paskah Kebangkitan Kristus ini, kita menghayati bacaan yang tertulis di dalam Injil Matius 28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi bacaan firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, menerima kenyataan yang begitu luar biasa
apalagi sesuatu yang datang di luar harapan. Umpamanya, saudara memiliki kekasih hati, anak, orang tua, kerabat, teman karib, mengalami penderitaan hidup. Tapi ternyata tiba-tiba yang terjadi di luar yang apa kita bayangkan. Penderitaan hidupnya berubah jauh dari apa yang kita khawatirkan. Umpamanya saja, orang-orang kekasih itu tadi menderita sakit yang mungkin menurut perhitungan manusia tidak akan tertolong, tapi ternyata tiba-tiba yang bersangkutan sembuh. Bagaimana perasaan hati saudara menerima dan menyaksikan kejadian yang seperti itu? Ya, ada sukacita yang luar biasa. Ada rasa kagum, orang Jawa bilang gumun. Tidak pernah membayangkan akan terjadi, tetapi justru di depan kita yang tidak kita bayangkan itu kita alami. Sama, sukacita itu seharusnya ada di antara kita. Sukacita itu dirasakan oleh para murid Yesus karena mereka mengalami sesuatu yang di luar apa yang mereka duga. Yesus menderita sengsara di atas kayu salib. Mereka mendengarkan bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Kubur yang ditutup dengan batu dimeteraikan oleh tentara Romawi supaya tidak diganggu, memupuskan seluruh harapan. Menjadi bencana kehidupan agama pada waktu itu. Menjadi bencana spiritual bagi para pengikut Yesus dan murid-muridnya. Tak akan mungkin lagi mereka membangun harapan Yesus bersama-sama dengan mereka lagi. Tapi waktu itu, subuh ketika hari belum juga terang, kubur yang sepi menjadi saksi bahwa hal yang tidak dibayangkan oleh para muridnya terjadi. Saya bacakan peristiwa yang membalik suasana pupus harapan berubah menjadi suasana kebangkitan. Peristiwa yang semula menjadi bencana kehidupan rohani berubah menjadi kebangunan rohani. Injil Matius 28 ayat yang ke-6 dan ke-7. Para wanita tertulis namanya di situ, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pagi-pagi setelah hari Sabat lewat, mereka sampai di kubur Yesus. Dan berjumpa dengan peristiwa yang tertulis di sini. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, putus harapan bukan ditentukan oleh apa yang kita alami. Silih berganti sifatnya. Yang namanya derita kehidupan, yang namanya beban kehidupan, yang namanya masalah, itu selalu punya sifat silih berganti. Tidak akan kehidupan itu ketika bertemu dengan pergumulan, ketika bertemu dengan masalah, selamanya akan bernilai masalah.
tapi akan ada waktu dan masanya yang bernilai pergumulan dan masalah tadi berubah, berganti dengan hadirnya terang pengharapan. Saudara, jika yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita harapkan terjadinya, pasti akan membuat kecewa, pasti akan membuat terbeban. Namun yang namanya terang pengharapan itu tidak harus selalu sama seperti yang kita rancangkan atau kita bayangkan. Bisa jadi yang teralami oleh pergumulan kita tidak seperti apa yang saya kisahkan di depan tadi. Dari tidak ada pengharapan, dari keadaan sakit menuju kematian, malah yang terjadi adalah sehat. Yang terjadi adalah sembuh, hidup lagi. Pasti itu akan menjadi sukacita. Namun di bagian yang kedua, ada juga warna kehidupan. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan, kita punya pengharapan untuk berakhir, kita punya pengharapan untuk selesai. Namun hari-hari yang kita lewati seolah-olah tidak pernah ada tanda-tanda akan berubah. Bagaimana persiapan hati kita? Bagaimana cara kita menyikapi? Sama seperti yang terjadi di dalam peristiwa penderitaan hingga kematian Tuhan Yesus ini. Ada nilai pengajaran yang bisa kita pegang. Bahwa ketika yang kita alami dan yang kita harapkan sampai menuju batas akhir ternyata tidak terjadi seperti yang kita harapkan, itu pun diajarkan Yesus melalui perjalanan hidupnya. Yesus tidak menjadi lepas dari hukuman tangan orang-orang yang menganiayanya. Yesus tidak berhenti hanya di bawah kaki salib. Tapi ternyata Yesus juga harus menghadapi salib dan kematian. Tetapi saudaraku, itu semua dialami dan dijalani untuk meneguhkan saudara dan saya. Bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang yang kita alami tidak harus seturut yang kita kehendaki. Kita bisa bertemu terus masalah, kita bisa terus berada dalam suasana tidak nyaman, kita bisa bertemu terus penderitaan. Bahkan sama seperti Yesus sampai bertemu dengan salib, penderitaan puncak yang tidak terkatakan beratnya itu. Yang bisa kita terima di sini, kematiannya Yesus saja membawa kesaksian dan berkat. Apalagi kebangkitannya yang kita rayakan ini. Saya ulangi di poin yang kedua ini. Yesus menerima derita di atas kayu salib hingga kematiannya, menunjukkan kepada kita bahwa bertemu dengan pergumulan hidup sampai kepada kematian pun di sana masih bisa mencerminkan hadirnya berkat. Tertulis di dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-54. Firman-Nya berkata demikian. Ini peristiwa tentang masa di mana Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Ada satu kejadian yang tertulis demikian. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Ayat ini dicatat menit terakhir ketika Tuhan Yesus berseru menyerahkan nyawanya. Di saat itu dibarengi dengan kejadian gempa bumi yang luar biasa besar. Hingga ayat lain mencatat sampai mengoyakkan tirai bait Allah. Nah, ketika hal itu terjadi, kematian Yesus bukan puncak derita, tapi justru membuat hadirnya sebuah kesaksian, yaitu
orang-orang yang menyalibkan Yesus membuka hati, membuka pikirannya, sampai melahirkan sebuah pengakuan yang tertulis, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dari pelajaran itu, saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang harus bergumul dengan masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sulitnya mengasuh anak-anak, yang seolah-olah tidak ada selesainya. Tapi mendengar firman ini, kematian Yesus pun bisa menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jangan putus asa ketika belum ada jalan keluar. Jangan menganggap itu derita yang menjadi akhir dari seluruh perjalanan hidup saudara. Tetapi bisa, walaupun harus berada dan bertahan di tengah derita, bahkan sampai kepada titik puncak penderitaan, yaitu kematian Yesus disalib, ternyata di sana menjadi sarana bersaksi. Yang bagian terakhir sekarang, kematian Yesus bisa menjadi alat kesaksian iman. Bagian terakhir, apalagi kebangkitannya, apalagi kehidupannya dari kubur. Tentu jauh memiliki daya mewartakan kesaksian, mendatangkan semangat kehidupan, dan membangun pengharapan iman. Mari kita melihat peristiwa kebangkitannya tersebut. Bagian tadi sudah saya bacakan, yaitu ada di ayat 5, 6, 7, dan sekarang ayat yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian, Matius 28 ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Saya ulangi, mereka, para wanita itu, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Injil mencatat, peristiwa kematian dan penguburan Yesus membuat rasa takut sedih, tapi di hari kebangkitannya, sedih bercampur dengan sukacita yang besar. Ini menjadi bagian terakhir kita menerima renungan hari Paskah kebangkitan Yesus. Kita bisa bergumul dengan masalah kehidupan, kita bergumul dengan kesulitan, kita bergumul bahkan sudah diambang keputusasaan. Sedang mengisi hati saudara. Tapi ingatlah, di dalam setiap pergumulan itu, Tuhan juga punya rencana untuk mendatangkan kebangkitan. Tujuannya pergumulan yang saudara hadapi, tujuannya permasalahan yang saudara alami bisa menjadi sarana saudara bersaksi. Pengalaman yang dialami oleh para murid melalui kesaksian para wanita, inilah yang menjadi titik penghayatan kita di hari kebangkitannya. Jangan membiarkan kehidupan hanya terbelenggu oleh beban dan persoalan, tapi di balik menanggung beban ini, kita juga siap untuk menjadi alat Tuhan mewartakan kesaksian sejauh yang bisa kita wartakan, untuk mendatangkan semangat, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang membangkitkan gairah kehidupan, sekalipun kita berada dalam pergumulan. Yesus sudah bangkit, Dia tidak mati. Ucapkan hal-hal yang mendatangkan suasana bangkit. Ucapkan cerita-cerita yang membawa inspirasi, mendorong orang lain memiliki gairah kehidupan, termasuk saudara dan saya, mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa semangat kehidupan. Selamat Paskah, dalam sukacita kita jalani dan hadapi apapun warna kehidupan di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dipersilahkan untuk mengambil waktu bersaat teduh pribadi.
Saudara-saudara sekalian, kita telah menerima berkah untuk kehidupan iman kita. Disegarkan dengan memaknai kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita hari ini. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur atas berkah-berkah yang sudah saudara terima, mari kita menghaturkan persembahan. Adapun yang mendasari nats persembahan diambil bacaannya dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian bacaan firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Surah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bersama-sama kita menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan membawa persembahan di dalam doa. Dipersilakan untuk berdiri. Kita satukan hati dalam doa, syukur, dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami. Kristus Yesus Tuhan kami tidak di dalam kubur untuk selamanya. Juga tidak dalam derita untuk sepanjang masa. Namun di hari pertama minggu itu, Yesus bangkit, tidak ada di kubur, kiranya menjadi warta yang membangkitkan gairah kehidupan kami. Saat ini kami sedang berada dalam suasana yang tidak mudah. Ada banyak keprihatinan yang menimpa kehidupan sesama kami. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kami kenal dan orang-orang yang kami kasihi mengalami derita kehidupan, tertimpa wabah sakit penyakit. Ada anggota-anggota keluarga kami yang harus berpulang menghadap Tuhan. Biarkan kami menghayati isi firman-Mu. Di dalam derita dan bahkan kematian Yesus, di sana ada kesaksian yang diwartakan. Bahkan ada hari kebangkitan. Terima kasih atas firman yang Engkau nyatakan. Buatlah kami menjadi sadar dan segar. Tidak boleh terpuruk dengan masalah hidup, namun kami harus punya ucapan dan ungkapan-ungkapan bibir yang isinya suasana pengharapan untuk membangkit-bangkitkan semangat kehidupan. Kini kami haturkan persembahan syukur kami. Tuhan terima semua yang dipersembahkan oleh umat-Mu, baik berupa persembahan hari Minggu Paskah ini, terlebih lagi persembahan dalam rangka penghayatan masa puasa Paskah, dalam bentuk celengan-celengan aksi puasa Paskah tahun 2020 ini. Kami bawa dan kami satukan semua bentuk persembahan syukur umat-Mu karena keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan. Bersihkan segala persembahan ini dari yang cemar, sucikan, kuduskan, dan terimalah. Kami yang menghaturkan persembahan, Tuhan mengenang dan mengingat apa yang sudah kami berikan ini sebagai hormat kepadamu. Untuk itu berkatilah.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja doa persembahan kami haturkan, dan kami akhiri bersama umat-Mu menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap dalam posisi berdiri, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama membaharui dan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Bersama umat Tuhan di seluruh bumi dan di sepanjang abad, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, dan bukalah untuk menerima pengutusan serta berkat dari Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan hati yang penuh semangat, dengan hati yang penuh sukacita, dengan kebangkitan iman, menyertai penghayatan kita akan kebangkitan Kristus. Dan terimalah berkahnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan melindungi kehidupan saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersaat teduh, ibadah selesai. Kami ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian mendorong kehidupan saudara dan saya bangkit dari setiap keadaan yang terpuruk. Sampai ketemu di perjumpaan minggu yang akan datang dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
kami